Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Muhammad Harnaldi, NIM 23051660017, tinggal di Balikpapan. Nah, saya di sini masih di rumah Atsal. Nah, jadi kali ini saya ingin mengerjakan tugas Asia Selatan untuk membuat video dari esai yang telah saya buat. Nah, jadi hari ini kita akan membahas topik menarik nih tentang sejarah kolonialisme Inggris di anak benua India. Kolonialisme ini tidak hanya mengubah struktur sosial, politik, dan ekonomi India, tapi juga meninggalkan dampak yang terasa hingga saat ini. Nah, oke, mari kita jelajahi bersama ya sejarah ini, oke? Nah, tapi sebelum itu, kita harus tahu nih, apa itu kolonialisme. Nah, jadi kolonialisme ini adalah penguasaan suatu wilayah oleh negara atau bangsa lain untuk memperluas kekuasaan dan mencari keuntungan ekonomi. Nah, bangsa Eropa seperti Inggris, Portugis, dan Belanda itu berlomba menjelajahi dunia demi rempah-rempah, tekstil, hingga kekayaan alam lainnya. Salah satu wilayah yang menjadi target utama kolonialisme itu adalah anak benua India. Nah, jadi bangsa-bangsa Eropa ini pada saat itu ya menjelajah gitu untuk mencari rempah-rempah ke wilayah-wilayah yang bisa dibilang banyak lah. Contohnya India tadi, terus ada juga di Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Nah, oke, selanjutnya adalah kedatangan Inggris di India. Nah, itu Inggris pertama kali datang ke India itu melalui hubungan perdagangan. Nah, jadi mereka ini tidak langsung menjajah, tapi awalnya mereka berhubungan dalam perdagangan. Jadi pada tahun 1600 itu East India Company atau EIC itu didirikan untuk bersaing dengan pedagang Portugis dan Belanda. Nah, pada awalnya fokus mereka adalah perdagangan komoditas seperti rempah-rempah, kopi, dan teh. Tapi sering waktu ini tujuan Inggris itu berubah dari sekedar berdagang menjadi menjajah, hingga akhirnya menjadikan India sebagai permata mahkota kerajaan Inggris. Nah, dia awalnya dikasih janji manis gitu, akhirnya malah dibuang. Kurang ajar memang. Nah, lanjut. Selanjutnya adalah dominasi Inggris atas Kekaisaran Mughal. Nah, jadi sebelum Inggris mengambil alih India ini dikuasai oleh Kekaisaran Mughal gitu. Dan Mughal mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Akbar Agung, tapi mulai melemah di abad ke-18 karena serangan eksternal dan konflik internal. Inggris memanfaatkan kelemahan ini untuk memperluas kekuasaan mereka. Salah satu langkah awal mereka adalah mengalahkan kerajaan Myoser yang dipimpin oleh Tipu Sultan yang dikenal sebagai Harimau Myoser. Nah, selanjutnya adalah perlawanan dan simbolisme harimau. Nah, jadi Tipu Sultan ini adalah salah satu pemimpin yang gigih melawan dominasi Inggris. Harimau menjadi simbol perlawanan bagi rakyat Myoser. Bahkan artefak harimau seperti Tipu's Tiger menjadi lambang perjuangan melawan penjajah. Namun setelah kekalahan Tipu Sultan, Inggris menggunakan simbol harimau ini untuk menunjukkan dominasi mereka atas negara India. Nah, selanjutnya adalah strategi kolonial Inggris. Jadi setelah menguasai India, Inggris ini menerapkan strategi untuk memperkuat kolonialisme mereka. Mereka membangun infrastruktur seperti rel kereta api dan sistem pendidikan. Meskipun ini memberikan beberapa keuntungan bagi India, tapi tujuan utama Inggris adalah untuk memfasilitasi eksploitasi ekonomi. Jadi ya tujuannya sebenarnya buruk gitu. Walaupun yang dilakukan itu baik, bangun infrastruktur dan membangun sistem pendidikan gitu untuk negara India. Ada baik, ada buruknya lah. Ya lanjut, kebijakan diskriminasi dan dampaknya. Nah, jadi Inggris ini juga memperlakukan kebijakan diskriminatif seperti Game Act tahun 1879 yang melarang penduduk asli berburu dan hanya memberikan hak kepada orang kulit putih. Kebijakan ini menciptakan ketimpangan dan memperkuat superioritas Inggris di atas India. Nah, selain itu, narasi rasial tentang India sebagai bangsa yang inferior juga disebarkan melalui seni literatur dan propaganda kolonial. Di selanjutnya itu adalah konflik dan warisan kolonialisme. Jadi salah satu dampak besar kolonialisme Inggris adalah konflik sosial antar kelompok Hindu dan Muslim. Ketegangan ini akhirnya memuncak pada pemisahan India menjadi India dan Pakistan pada tahun 1947. Meskipun Inggris membawa perubahan dalam infrastruktur dan administrasi, warisan kolonial ini meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat India. Jadi kesimpulannya adalah kolonialisme Inggris di India ini adalah babak penting dalam sejarah dunia. Sementara beberapa hal positif seperti pembangunan infrastruktur dapat dikenang. Kita tidak boleh melupakan eksploitasi, diskriminasi, dan dampak sosial ditinggalkannya. Nah, jadi kita
walaupun ada hal-hal baik yang ditinggalkan, tapi kita juga harus mengingat hal-hal buruk yang ditinggalkan oleh negara tersebut gitu, agar tidak terjadi lagi. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Jangan lupa untuk terus belajar sejarah agar kita dapat memahami dunia dengan lebih baik. Ya, oke, bye. Salam terakhir dari saya. Nama saya Muhammad Harnaldi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Salam jasmara. Belum mati.